Semalam, Timnas Indonesia U17 harus mengakui ketangguhan Mali U17 dalam laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Ya, bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, skuad Garuda harus kalah tipis dari runner-up Piala Afrika itu dengan skor akhir 1-2. Sejak awal pertandingan, Mali memang tampil dominan dengan tekanan ketat yang membuat para pemain Indonesia U17, termasuk Matthew Baker, kesulitan membangun serangan. Meski begitu, Indonesia tak menyerah begitu saja. Melalui skema serangan balik, sesekali para pemain Mali dibuat kocar-kacir dengan kecepatan para pemain skuad Garuda. Tak hanya itu saja, Timnas Indonesia juga sesekali memanfaatkan bola mati sebagai senjata utamanya. Hasilnya, 1 gol pun diciptakan lewat skema lemparan ke dalam yang mematikan. Bahkan di babak kedua, Nova Arianto sepertinya mengubah mental anak asuhnya. Itu terlihat saat pemain Timnas Indonesia U17 tampil jauh lebih tenang dan disiplin dalam menghadapi tekanan. Tak jarang pemain Timnas Indonesia U17 mampu memberikan perlawanan saat berebut bola. Kendati demikian, Mali mampu menjaga keunggulan 2-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Mali keluar sebagai juara Piala Kemerdekaan dengan nilai sempurna 9 poin dari 3 kemenangan melawan Uzbekistan, Tajikistan dan Timnas Indonesia. Sementara skuad Garuda Muda keluar sebagai runner-up dengan nilai 4 poin dari 3 pertandingan. Meski Indonesia mengalami kekalahan atas Mali U17, namun ini menjadi sinyal positif bagi pasukan Garuda Muda. Ya, hal ini lantaran, Mali merupakan salah satu tim yang punya reputasi mentereng di kelompok umur. Timnas Indonesia yang hanya kebobolan 2 gol saja dari Mali, jelas menunjukkan sikap bahwa mereka merupakan tim yang patut untuk diwaspadai. Di hadapan Indonesia, Mali hanya bisa membobol 2 gol saja, sedangkan lawan Uzbekistan dan Tajikistan, Mali benar-benar superior. Tak hanya itu saja, Mali juga merupakan tim yang mampu melumat Argentina di Piala Dunia U17 2023 lalu. Saat itu, Mali U17 sukses menaklukkan Argentina U17 dengan skor sangat telak, yakni 3-0. Bahkan saat itu, pelatih timnas Argentina U17, Diego Placente, begitu mengakui jika Mali merupakan tim yang sangat kuat. Menurutnya, Mali merupakan tim yang bagus dan mengandalkan fisik sebagai kekuatan utama mereka. Saya sudah melihat permainan Mali dari beberapa rekaman video. Dari analisis kami, Mali U17 adalah tim yang sangat bagus, mereka mengandalkan fisik yang kuat, ungkap Diego Placente kala itu. Jelas, apa yang dikatakan Diego Placente mengindikasikan jika Mali merupakan tim yang sangat luar biasa. Maka tak heran, kekalahan tipis Timnas U17 di Piala Kemerdekaan cukup disambut positif para fans Timnas Indonesia. Hal ini lantaran, selain mampu kalah tipis, Timnas Indonesia U17 juga sesekali mampu membuat perlawanan serius terhadap pertahanan Mali U17. Baru-baru ini, bintang Manchester City, Tijjani Reijnders, ternyata menaruh perhatian khusus pada perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya sekadar mengikuti, ia bahkan memiliki sebuah mimpi besar terkait skuad Garuda, yakni berhadapan langsung dengan adiknya, Eliano Reijnders di panggung termegah sepak bola dunia. Dalam sebuah wawancara dengan media Malaysia, Stadium Astro, pemain berusia 27 tahun itu secara terbuka mengakui bahwa ia tidak pernah melewatkan satupun pertandingan Timnas Indonesia di babak kualifikasi. Sebagai kakak dari penggawa Timnas Indonesia, Tijjani mengaku sangat mengikuti perjalanan tim nasional, meski tidak terlalu memantau kompetisi domestiknya. Lebih dari sekadar dukungan, Tijjani memiliki motivasi pribadi. Ia sangat berharap tim asuhan Patrick Kluivert mampu melewati rintangan terakhir di putaran keempat dan mengamankan tiket ke turnamen akbar tersebut, karena ini akan mewujudkan mimpi terbesarnya. Saya tentu saja sangat mengikuti kiprah Timnas Indonesia, tetapi saya tidak begitu mengikuti kompetisi di sana. Ketika Timnas Indonesia bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, saya selalu menonton setiap pertandingannya. Saya berharap mereka bisa berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, sebab mereka punya peluang yang sangat bagus. Ini tentu akan menjadi mimpi saya bertanding melawan saudara saya di Piala Dunia, ungkap Tijjani Reijnders. Namun, mimpi Tijjani dan harapan seluruh bangsa Indonesia akan diuji di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tergabung di grup B yang sangat berat bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Rekor pertemuan melawan Irak menjadi catatan tersendiri, di mana Indonesia belum pernah menang atas singa Mesopotamia sejak 1973, dengan rincian 8 kekalahan dan 1 hasil imbang dari 9 pertemuan. Sebagai persiapan menghadapi laga krusial tersebut, Timnas Indonesia akan lebih dulu melakoni 2 laga uji coba berkualitas melawan tim Timur Tengah lainnya. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Kuwait pada 5 September 2025 dan Lebanon pada 8 September 2025, di mana kedua laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. I can join City. Looking forward to your support. Sampai jumpa.
Akhir-akhir ini, Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan besar setelah langkah PSSI dalam proses naturalisasi Miliano Jonathans dipuji media Asia Tenggara. Ya, kehadiran Miliano Jonathans yang kini membela FC Utrecht diyakini akan memperkuat Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi Miliano Jonathans dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Dengan usia yang masih 21 tahun, Miliano Jonathans dipercaya mampu menambah kekuatan Timnas Indonesia khususnya pada sektor serangan sayap. Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan tangguh di grup B, yakni Arab Saudi dan Irak, pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menyiapkan strategi matang karena Arab Saudi dikenal memiliki tradisi kuat di kancah Asia, sementara Irak punya karakter bermain yang disiplin dan keras. Miliano Jonathans sendiri adalah pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia dari Depok, Jawa Barat. Karirnya dimulai di Akademi Vitesse sebelum menembus tim utama, lalu hijrah ke FC Utrecht pada awal tahun ini setelah tampil apik dengan catatan 11 gol dan 4 assist dalam 40 pertandingan. Di FC Utrecht, Miliano Jonathans dikenal sebagai winger lincah dengan kemampuan dribble cepat, akurasi umpan tajam, serta tendangan kaki kiri yang mematikan. Kualitas tersebut membuat Timnas Indonesia berharap besar agar proses naturalisasi Miliano Jonathans segera rampung sebelum agenda FIFA Matchday September. Jika berjalan sesuai rencana, Miliano Jonathans bisa menjalani debut saat Timnas Indonesia menghadapi Kuwait. Media Malaysia, Makan Bola, bahkan menyebut Miliano Jonathans sebagai salah satu pemain muda termahal Asia Tenggara. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Miliano Jonathans saat ini mencapai 900.000 euro atau sekitar 16 miliar. Fakta ini menambah keyakinan publik bahwa Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan pemain muda berbakat, tetapi juga bintang dengan nilai tinggi di bursa transfer. Tak hanya itu saja, media Vietnam, The Thao 247, menilai langkah PSSI ini akan membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Bahkan The Thao menilai, langkah serius PSSI ini menunjukkan jika mereka benar-benar tak ingin melewatkan kesempatan emas ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin meskipun kelihatannya sangat sulit diwujudkan. Optimisme media asing ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia kini dipandang lebih serius dalam persaingan sepak bola Asia. Kehadiran Miliano Jonathans akan membuat lini serang Timnas Indonesia memiliki variasi baru dan meningkatkan daya saing. Supporter pun berharap kehadiran winger 21 tahun itu bisa memberikan dampak besar saat melawan Arab Saudi dan Irak. Langkah PSSI menaturalisasi Miliano Jonathans menegaskan keseriusan dalam menyiapkan skuad kompetitif demi Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi Miliano Jonathans sukses, Timnas Indonesia memiliki peluang nyata untuk mengejutkan Asia di kualifikasi mendatang. Sebagaimana yang diketahui, Venezia harus melepas salah satu pemain paling berpengaruh mereka, Jai Itzes, pada bursa transfer musim panas 2025-2026 ini. Ya, bek andalan sekaligus kapten Timnas Indonesia itu resmi bergabung dengan Sassuolo pada 9 Agustus 2025 dengan nilai transfer fantastis 8 juta euro atau sekitar 150 miliar. Jelas, angka tersebut memecahkan rekor penjualan termahal dalam sejarah klub. Yang membuatnya semakin istimewa, Itzes sebelumnya didatangkan secara gratis dari klub Belanda, Go Ahead Eagles, pada musim panas 2023. Namun, bagi pelatih Giovanni Stropa, keputusan menjualnya bukanlah hal yang mudah. Kepindahan Itzes bahkan terjadi bersamaan dengan hengkangnya bek tengah Valicante, yang juga merapat ke Sassuolo. Dua kepergian besar itu membuat lini belakang Venezia goyah dan memaksa Stropa merombak skuad secara mendesak. Menurut Stropa, ketidakhadirannya Itzes dan Kande menghilangkan kemampuan mendistribusikan bola dari belakang, yang selama ini menjadi bagian penting dari gaya bermain Venezia. Lebih dari itu, Stropa menganggap Itzes sebagai sosok pemimpin sejati di lapangan. Dengan kepergian dua pemain tersebut, persiapan kami harus dimulai dari lini belakang. Bersama Itzes, kita tidak hanya kehilangan seorang pemain penting, tetapi juga seorang pemimpin luar biasa. Dia aktif berbicara, memberi arahan, dan menjadi panutan di lapangan. Dalam 25 hari saya mengenalnya, saya bisa mengatakan dia meninggalkan banyak hal positif bagi tim, ungkap Giovanni Stropa. Sejak bergabung pada tahun 2023, Jai Itzes mencatat 66 penampilan resmi, mencetak 5 gol, dan berperan besar membawa Venezia promosi ke Serie A musim 2024-2025. Kepergiannya meninggalkan celah besar, bukan hanya dari segi pertahanan, tetapi juga kontribusinya dalam membangun serangan dari belakang. Sementara bagi Sassuolo, Itzes adalah investasi strategis, dengan postur ideal, visi tajam, dan jiwa kepemimpinan, ia diharapkan menjadi pilar utama pertahanan di Serie A. Kedatangannya juga memprediksi perluasan jangkauan pasar dan fanbase Sassuolo di Asia Tenggara berkat dukungan publik Indonesia.